dibuka bukunya ya. Adakah anak-anak yang pernah di luar negeri? Saya Pak, biasalah Pak, liburan orang kaya. Kecuali Bapak bertanya sama Iksan, pastilah jawabannya bertanya, dia kan orang miskin. Iksan luar negeri mimpi ya kamu. Sudah dengarkan, Bapak akan menjelaskan pelajaran. Pembelajaran pun berlangsung. Waktu istirahat tiba. Baik anak-anak, silakan istirahat terlebih dahulu, dan setelah istirahat Bapak ingin kalian membaca materi 15 menit lalu kita ulangan. Sesaat setelah Pak Rizal meninggalkan ruang kelas, Arga dan teman-temannya menghampiri Ihsan. Hei cukup, ingat ya, kali ulangan nanti kamu harus memberikan contekanmu dan teman-temanku. Awas saja kalau tidak. Karena lupa nanti kalau kita kan harus gimana? Tidak. Hai, diam saja kamu, kalau ikut campur. Jangan ya kalian, Pak Guru suruh membaca, bukan mencontek. Dan kamu ya, jangan paksa Ihsan. Kamu kira kamu siapa? Setelah kejadian itu, Clara, Ihsan, dan Edo keluar kelas. Tak lama jam istirahat berakhir. Siswa kembali masuk ke kelasnya. Baik anak-anak, sudah belajar ya. Ditutup bukunya, kita ulangan. Baik anak-anak, silakan dikerjakan buku ulangannya. Jadi ada yang menyebut Bapak Hukum. Selama ulangan berlangsung, Arga berusaha mencontek Ihsan. Tetapi Ihsan tidak memberikannya. Arga pun memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk menjahili Ihsan. Baik, Pak Ridwan, lembar jawaban saya sudah di Ihsan, Pak. Ihsan, berdiri kamu. Coba Pak. Adakah anak-anak yang melihat Ihsan memaksa Revan? Iya Pak, betul Pak, Ihsan memaksa tadi. Tapi Pak, saya tidak menyontek. Alah, dia bohong Pak, saya lihat kok dia paksa Revan. Ihsan, keluar kamu dari kelas ini. Ihsan pun keluar kelas dengan perasaan malu dan sedih. Tak lama, jam pelajaran pun selesai. Seluruh siswa mengumpulkan lembar jawab ulangannya.
Pak Rizal keluar ruang kelas, Arga dan teman-temannya menghampiri Ihsan. Aku kan sudah bilang ikuti saja perintah Arga. Asalkan kamu dikumbak tinggalkan. Kalian keterlaluan. Aku tahu kalian sengaja kan menjebak Iksan. Lihat saja, aku laporkan ke Bu Okta. Ayo Iksan. Bu Okta, Bu Okta. Bu Okta, saya mau lapor Bu. Arga dan teman-temannya baru saja membuli Iksan. Mereka menghina Iksan Bu. Bagaimana Iksan? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa Bu. Katakan saja San, mereka akan semakin membuli kamu. Mereka memfitnah saya Bu. Pada saat ulangan Pak Rizal. Baik, Ibu akan panggil mereka. Kalian silakan masuk ruangan Ibu terlebih dahulu. Setelah itu, Arga dan teman-temannya masuk ke ruang kepala sekolah. Arga, Evan, Dewi, Bulan, benarkah kalian memfitnah Ihsan pada saat ulangan? Tidak Bu, Iksan dan Clara mengarang cerita. Betul Bu, mana mungkin saya mencontek. Saya kan orang kaya. Saya punya banyak guru les di rumah. Bohong Bu. Sudahlah Clara, tidak apa-apa. Sudah Bu, tidak apa-apa. Baik, jika hanya salah paham, silakan kalian kembali ke kelas. Mereka pun kembali ke kelasnya. Papan tulisnya bisa minta tolong diturunkan. Bel pulang berbunyi. Ihsan bergegas pulang dan menceritakan semuanya yang terjadi kepada ayahnya di rumah. Pak, apa
jadi orang sukses. Ingat pesan Bapak, tetap semangat dan jadi orang yang baik. Baik, Pak. Waktu demi waktu berlalu. Keadaan Pak Seni semakin melemah. Sakitnya semakin parah. Keadaan ekonomi yang kurang membuat Pak Seni tidak mendapatkan pengobatan yang maksimal. Hingga pada akhirnya Pak Seni menghembuskan nafas terakhirnya. Keadaan itu membuat Ihsan sangat terpukul. Di usianya yang masih kuliah, Ihsan harus kehilangan kedua orang tuanya. Sejak kecil sudah ditinggal ibunya, sekarang juga harus kehilangan ayahnya. Namun, Ihsan tetap semangat menjalani hidupnya. Tangkara. Setiap hari ia harus mencari ikan untuk dijual demi kelangsungan hidupnya. Suatu hari di sekolah, Baik anak-anak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, beberapa ini sudah berapa kali kamu terlambat dan murid tidak disiplin. Rasa anak yatim piatu sudah miskin, jelek, bau lagi. Kali ini Bapak izinkan masuk, besok lagi tidak. Silakan duduk. Tidak apa-apa, saya tidak bisa dengarkan mereka. suasana kelas menjadi tegang. Semua siswa menatap Ihsan. Tak jarang mereka tidak mau berteman dengan Ihsan karena dianggap kotor dan bau amis. Pembelajaran pun selesai. Ihsan tidak masuk sekolah. Hingga akhirnya Bu Okta berkunjung ke rumah Ihsan bersama Clara, sahabat Ihsan.
Bu, aku cuma mau keluar dari sekolah. Jangan, San, kamu ingat tidak pesan bapakmu sebelum meninggal? Kan kamu cerita ke aku waktu itu. Itu apa katamu Rasa? Kamu adalah satu-satunya harapan orang tuamu. Jika ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak nyaman di sekolah, kamu bisa ceritakan ke ibu. Aku tidak kuat, Bu. Tiap hari aku selalu dibully dan diejek. Dan aku juga takut sama Pak Rizal karena selalu dihukum. Baik, ibu akan tindak lanjuti. Sekarang kamu harus semangat, tetap berangkat sekolah. Kamu tidak usah memikirkan hal lain selain belajar. Nanti ibu yang akan berikan uang saku dan uang untuk biaya hidup kamu. Baik, Bu. Ya sudah, ibu dan Clara pulang dulu ya. Ini ada bekal makan siang untuk kamu. Nanti dimakan. Terima kasih, Bu. Artinya, Bu Okta memanggil orang tua Arga ke sekolah. Selamat siang, Bu. Ada apa ya Ibu memanggil kami ke sekolah? Selamat siang Pak, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sekolah. Ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Silakan Ibu. Ada apa ya, Bu? Bicara saja, saya tidak punya banyak waktu. Baik Bu Vero, Pak Ridwan, saya ingin menyampaikan bahwa Arga telah membuli temannya. Kejadian ini berlangsung hampir setiap hari dan sudah beberapa hari ini yang bersangkutan tidak mau masuk sekolah karena ulah Arga dan teman-temannya. Anak saya tidak akan membuli temannya. Dia anak yang baik. Di rumah saja dia menuruti perkataan saya kok. Betul, Bu. Anak saya itu anak baik. Mungkin anak yang dibuli itu mau menyebalkan sehingga membuat teman-temannya tidak mau berteman dengannya. Baik Pak, Bu, saya sudah tanyakan kepada Arga dan teman-temannya. Mereka mengakui perbuatannya. Sudah saya beri peringatan, kemudian saya tanyakan keberadaan Bapak dan Ibu selama di rumah. Arga bilang Bapak dan Ibu jarang berada di rumah. Apakah betul? Dengan perusahaan kami banyak. Ya jelas kami tidak di rumah, kami bekerja. Pula apa masalahnya sih, Bu? Arga kan punya banyak guru les di rumah. Dia saja saya daftarkan ke tempat guru les yang bagus. Guru lesnya saja saya bayar mahal. Betul Pak, Bu, Arga memang tidak kurang materi. Tetapi saya rasa Arga butuh kehadiran Bapak dan Ibu supaya dia merasakan kasih sayang dan tidak melampiaskan emosinya kepada temannya. Ah, sudahlah, saya tidak mau tahu. Ini kan tanggung jawab Anda sebagai guru. Mereka pun marah dan tidak terima atas apa yang disampaikan oleh Bu Okta. Dengan terburu-buru mereka meninggalkan sekolah. Naas di jalan mereka mengalami kecelakaan. Keduanya pun dinyatakan meninggal dunia. Tak lama dari itu, waktu kelulusan pun tiba. Semua siswa bergembira karena dinyatakan lulus. Tahun demi tahun berlalu, Ihsan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia dapat bersekolah dengan beasiswa. Suatu hari, Ihsan rindu dengan ayah dan ibunya. Ia pun memutuskan berziarah ke makam orang tuanya. Dan ternyata di sana ia bertemu dengan sahabat orang tuanya. Permisi, Om. Ihsan ya? Iya, Om. Om siapa ya?
Mereka pun saling bercerita. Om Sekti mendengar cerita Musa tidak menyangka setelah itu hidupnya di masa kecil. Bagaimana jika kamu tinggal bersama Om? Tidak Om, aku masih bisa bersekolah sambil bekerja. Om senang sekali jika kamu tinggal bersama Om dan Tante di Jakarta. Tiada juga tapi senang tiada teman di rumah. Tapi bagaimana dengan sekolahku Om? Nanti kamu sekolah dengan Clara, kebetulan Clara juga seumuran sama kamu. Tapi kalau aku ke makam ayah dan ibuku, apakah boleh Om? Tentu boleh, nanti Om antar kamu ke makam ayah dan ibumu. Bagaimana kamu mau? Mau Om. Terima kasih ya Om. Ya sama-sama. Kita pulang. Demi tahun berlalu, Ihsan lulus menjadi wisudawan terbaik. Dari luar negeri, kemudian ia kembali ke Jakarta. Di Jakarta, ia mengelola salah satu perusahaan besar milik Pak Ardi. Suatu hari di kantor, Ihsan dengan Pak Ardi dan Pak Alka membicarakan kekurangan pegawai di bagian gudang. Selamat siang Pak, hari ini ada jadwal rapat untuk membicarakan perihal kekurangan pegawai di bagian gudang. Selamat siang, baik jam berapa kita rapat? 10 siang Pak, sudah diulang oleh sekretaris Bapak, Pak Ibu. Baik, nanti akan bicarakan kan Bapak Pak itu. Baik Pak. Halo Do, oh, oke. Halo Do, kamu di mana? Oh oke. Sebelum rapat kamu anterin aku dulu ya. Mana kita hari ini Bos? Kopi dulu lah, ayo. Baik. Mereka pun pergi bersama. Sebelum ke coffee shop, mereka menuju ke toko roti untuk membeli kue ulang tahun Pak Ardi. Di jalan mereka terkejut karena seorang pemulung menyeberang mendadak. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Mobil mereka menyerempet pemulung itu. Pak, bagaimana keadaan Bapak? Maaf saya tidak sengaja. Tidak apa-apa Pak. Ya Allah Pak,
sebenarnya sebelum ini saya belum pernah bekerja di gudang. Baik Pak Arga, tidak usah sungkan. Mari saya tunjukkan tempat Pak Arga bekerja. Hari demi hari berlalu, Arga bekerja dengan semangat dan begitu cekatan. Ihsan dan teman-temannya di kantor pun senang bekerja bersama dengan Arga. Suatu ketika, di sela-sela kesibukan kerja pada jam istirahat, Ihsan mengajak Arga makan siang bersama. Mereka mencoba mencicipi menu bakso yang terkenal di daerah itu. Tunggu di sini dulu ya bos, aku pesan dulu menunya. Oke. Coba lihat menunya pak. Ini Pak. Loh, kamu Revan? Loh, kamu Arga kan? Wah, nggak nyangka ya kita ketemu di sini. Kamu tahu nggak aku di sini sama siapa? Bosku, ayo aku kenalkan. Ayo. Ini bosku. Wah, kamu Ihsan kan? Ah, sudah jadi. Rahasia kamu sekarang. Kamu yang hebat punya warung bakso ini. Ini semua berkat istriku. Ya, masuk aku pun dari jualan. Wah, hebat ya istrimu. Ayo kita makan. Aku yang bayar. Siap bos. Ini baksonya, silakan dimakan. Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perbincangan. Kenapa kamu masih baik sama aku, San? Bukan aku sangat merendahkanmu. Pas aku juga minta maaf ya San. Aku sudah memaafkan kalian. Pak itu aku bisa jadi begini. Terima kasih ya, San. Kukira kamu cupu, ternyata sungguh. Mereka pun menikmati bakso bersama-sama. ditampilkan oleh siswa dari kelas
Ini mah jenenge